Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmadani dengan NPM A1M023042 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih itu usaha? Usaha adalah besarnya energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Sebaliknya, semakin besar perpindahan benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa besarnya usaha itu ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda dan besarnya perpindahan. Secara sistematis itu dapat dirumuskan dengan rumus W sama dengan F dikali delta S, di mana W ini adalah usaha dengan satuannya itu berupa Joule dan F ini merupakan gaya dengan satuan Newton serta delta S itu merupakan perpindahan dengan satuan meter. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soal. Ani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama masanya dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton. Sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan juga Siti? Oke, jadi kan tadi sudah diketahui di mana F atau gaya yang diberikan Lani itu sebesar 100 Newton. Sedangkan perpindahan atau delta S dari Lani itu sejauh 10 meter. Sedangkan gaya yang diberikan Siti itu tadi sebesar 400 Newton. Dengan perpindahannya sebesar 40 meter. Sedangkan yang ditanya itu usaha yang dilakukan Lani dan juga usaha yang dilakukan oleh Siti. Untuk menjawab persoalan ini, kita dapat menyelesaikannya dengan rumus W sama dengan F dikali delta S. Di mana yang pertama itu kita harus mencari W atau usaha yang dilakukan oleh Lani. Di mana rumusnya tadi F dikali delta S. F atau gaya yang diberikan Lani yaitu sebesar 100 Newton dikali dengan delta S atau perpindahan. Delta S Lani itu sepanjang 10 meter. Di mana 100 dikali 10 meter itu sama dengan 1000 Joule. Kemudian untuk W Siti atau usaha yang dilakukan Siti itu dapat dicari dengan rumusnya sama. Di mana gaya yang diberikan Siti itu 400 Newton dikali dengan perpindahan. Di mana perpindahannya itu sejauh 40 meter. Jadi 400 dikali 40 meter itu sama dengan 16.000 Joule. Jadi besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Lani adalah 1000 Joule dan besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Siti sebesar 16.000 Joule. Oke, materi selanjutnya itu mengenai pesawat sederhana. Apa sih itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana merupakan instrumen mekanis yang dirancang untuk memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana berfungsi dengan mengubah gaya atau kekuatan gaya yang kita berikan. Dengan kata lain, pesawat sederhana merupakan mesin dasar yang memungkinkan manusia untuk melakukan tugas yang membutuhkan lebih sedikit tenaga, seperti memindahkan benda besar atau mengangkat beban yang berat. Mengapa sih pesawat sederhana itu penting, terutama bagi kehidupan kita? Karena yang pertama itu pesawat sederhana mampu menghemat tenaga. Kita dapat melakukan tugas dengan lebih mudah dan lebih sedikit energi jika kita menggunakan perangkat dasar, seperti pesawat sederhana. Terus yang kedua itu mempermudah pekerjaan, di mana perangkat sederhana atau pesawat sederhana itu dapat membantu membuat aktivitas yang berat dan sulit itu menjadi lebih mudah. Selanjutnya yang ketiga itu mengubah arah gaya. Kita dapat beroperasi lebih efisien karena mesin sederhana itu dapat mengubah arah gaya yang kita berikan. Selanjutnya itu ada beberapa macam jenis dari pesawat sederhana.
Untuk yang pertama itu ada katrol. Katrol merupakan sebuah roda yang berputar pada porosnya dengan tali atau rantai yang melingkar di sekelilingnya. Alat ini digunakan untuk memindahkan atau mengangkat beban. Prinsip kerja katrol itu memanfaatkan hukum fisika yang terkait dengan gaya dan juga gerak, terutama pada berat dan momen gaya, sehingga memungkinkan pengangkatan beban itu menjadi lebih mudah atau lebih ringan dengan adanya usaha yang lebih kecil. Terdapat 3 jenis katrol. Itu yang pertama itu ada katrol tetap, di mana katrol tetap itu posisi katrolnya tidak bergerak dan hanya mengubah arah gaya. Sedangkan yang kedua itu ada katrol bergerak, di mana katrol ini itu dapat bergerak bersamaan dengan beban, sehingga dapat mengurangi gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban. Terus yang terakhir itu ada katrol majemuk, di mana katrol majemuk ini merupakan gabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak yang lebih efisien dalam mengurangi gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Selanjutnya yang kedua itu ada roda berporos. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari roda yang terhubung dengan poros atau sumbung. Ketika roda berputar, poros yang terhubung dengannya juga ikut berputar, dan sebaliknya. Roda berporos itu memanfaatkan prinsip momen gaya untuk mempermudah pekerjaan, terutama untuk mengerjakan atau memindahkan benda dengan usaha yang lebih kecil. Nah, beberapa contoh penggunaan roda poros dalam kehidupan sehari-hari itu seperti setir mobil dan juga sepatu roda. Terus yang ketiga itu ada bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang berbentuk permukaan datar yang miring terhadap permukaan horizontal. Bidang miring ini digunakan untuk memudahkan atau memindahkan dan juga mengangkat sebuah benda yang dari ketinggian tertentu menjadi lebih simpel. Dengan kata lain, usahanya itu lebih kecil dibanding dengan mengangkatnya secara vertikal. Adapun cara kerja dari bidang miring ini sendiri itu memanfaatkan keuntungan mekanis, di mana panjangnya permukaan bidang miring itu berfungsi untuk mengurangi gaya yang diperlukan meskipun jarak yang ditempuh itu lebih panjang. Gaya yang dibutuhkan juga lebih kecil. Adapun contoh penggunaan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari itu seperti papan miring untuk menaikkan barang ke kendaraan dan juga contoh lain itu tangga atau landai untuk akses ke tempat yang lebih tinggi. Baiklah, jenis-jenis dari pesawat sederhana yang terakhir yaitu ada pengungkit atau kuas. Pengungkit atau tuas itu merupakan alat yang terdiri dari batang yang dapat berputar pada titik tumpu. Pengungkit ini sendiri itu dapat mempermudah pengangkatan atau pemindahan barang dengan menggunakan gaya yang lebih kecil. Pengungkit sendiri itu terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan posisinya, yaitu yang pertama titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Adapun contoh dari tuas itu sendiri seperti ikat jungkit, tang, dan juga gunting. Baiklah, mungkin itu saja presentasi singkat dari saya mengenai usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.